Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang selalu memberikan kita segala nikmatnya, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat, kita kumpulkan segala kumulatif nikmat tersebut untuk kita pasrahkan diri kita, meninggalkan segala kehidupan keduniaan kita untuk sementara waktu memenuhi panggilannya. Dan alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan salat Jumat secara berjamaah di awal tahun baru 1 Muharram 1447 Hijriah. Semoga Jumat kita kali ini menjadi Jumat pembuka di tahun yang baru, menjadi semangat yang baru, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga terlimpah karibaan junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, dan insya Allah kita para pengikutnya. Hadirin, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Ayat yang tepat untuk saat ini kita bermuhasabah di bulan yang awal tahun ini, bulan Muharram, dan juga di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Maka perkenankan Al-Fakir ingin menyampaikan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah sering kita hafal bersama di dalam Quran surat Al-Hasr ayat yang ke-18. Allah taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini diawali dengan harfun nida, huruf panggilan. Huruf panggilan dalam bahasa Arab ada 14, yang dipakai di Quran cuma satu, ya. Huruf ya itulah panggilan satu-satunya harfun nida yang dipakai oleh Allah untuk menyeru kepada kita sekalian. Ya ini adalah harfun nida, harfu untuk memanggil. Ayyunya itu munada, haknya tanbih. Allah mengingatkan kepada kita, wahai kalian semua, saya ingatkan, kata Allah, yang punya imannya, dipanggilnya amanu, alladzina amanu. Alladzina itu isi mausulil jamak, amanu adalah fi'il madi, bentuk jamak juga. Seolah Allah ingin mengingatkan kepada kita, wahai kalian manusia, saya ingatkan kepada anda semua, baik yang imannya itu tinggi, baik yang imannya itu sedang, baik yang imannya itu rendah. Saya ingatkan kepada kalian semua, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa bekalnya untuk esok hari. Ayat ini hebatnya saudara, setelah harfu nida
Kemudian disebut kita orang yang beriman yang diserunya itu tadi. Diawali dengan kata at-taqwa, seruan kita untuk bertakwa. Dan sebelum Allah tutup ayat ini, Allah pun mengulangi kata takwa itu kepada kita sekalian. Maka kalimat takwa yang pertama itu seolah-olah ingin memberikan kepada kita introspeksi diri kita. Maka berbekalah kalian kepada ketakwaan itu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Introspeksi diri kepada kita sekalian. Di tahun baru ini, cek kuota takwa Anda. Cek pulsa takwa Anda. Cek takwa kita semua. Sudah sampai sejauh mana? Apakah sudah Anda isi? Apakah Anda rajin untuk mengecasnya? Kuotanya selalu Anda isi. Pulsanya Anda perhatikan ketakwaan itu. Maka Allah memerintahkan dengan fi'il amarnya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Apa saja yang kita lakukan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, di awal surat Al-Baqarah, ada kata takwa di sana. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Siapakah al-muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang senantiasa beriman kepada yang gaib. Surga itu gaib, neraka itu gaib, siksa kubur itu gaib, nikmat kubur itu gaib. Wa yuqimunas shalah, dan senantiasa menegakkan salat. Dalam Al-Qur'an ada 3 diksi salat. Salat yang disampaikan dalam ayat Al-Baqarah di awal ini memakai diksi alif lam shad lam bau, ada fathahnya berdiri, kemudian tak marbutoh. Artinya orang yang bertakwa itu harus memperhatikan, memperiksa kuota takwanya itu. Tidak hanya dengan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu tidak memakai diksi alif lam shad lam bau tak marbutoh. Anda kalau lihat azan hayya ala sholah, tulisan alif lam shad lam alif tak marbutoh, itu menandakan satu sholat. Kalau azan sholat asar, itulah sholat asar, maka tulisannya alif lam shad lam alif tak marbutoh. Tapi Allah meminta kepada kita mencek kuota takwa kita melalui sholat ini dengan alif lam shad lam bau tak marbutoh. Maknanya Allah inginkan pulsa takwa kita untuk sholat tidak hanya cukup 5 waktu, tapi juga sholat sunnahnya yang mengiringinya, sholat rawatibnya, sholat sunnahnya, dan lain-lain sebagainya. Itulah yang harus kita koreksi. Minimal contoh daripada sholat itu kepada kita sekalian di dalam Quran surat Al-Hasr ayat yang ke-18 ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari ayat ini kita bisa belajar tentang bagaimana kita memanajemen waktu. Kata Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah memperhatikan nafsun, setiap jiwa. Nafsun ini memakai nakiroh, tidak ada alif lamnya, memakai domah tain. Maknanya apa? Kalau Anda ingin bagus muhasabahnya, kita harus melepaskan semua kecenderungan duniawi kita agar kita bisa bagus muhasabahnya. Anda bukan tidak boleh punya mobil, Anda bukan tidak boleh punya rumah yang besar, tapi cek kepada kita sekalian, nafsun yang dimaksud adalah kalau ingin bagus muhasabah, lepaskan semua kecenderungan duniawi itu. Sudahkah yang Allah berikan itu, mobil itu, rumah itu yang luas, uang yang banyak di bank, mampu lebih mendekatkan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan setelah Allah berikan itu semua, kita semakin jauh kepada Allah. Mobil kita tidak banyak ke masjid, mobil kita tidak banyak kepada tempat-tempat yang baik, rumah kita pun tidak diisi dengan Quran walaupun besar, nyaman, ada AC-nya. Kemanakah kita yang dahulu belum mempunyai rumah, belum mempunyai kendaraan yang besar, rumah yang besar, kendaraan yang banyak, uang yang banyak? Duhai kita semua, diminta oleh Allah nafsun, perhatikan setiap jiwa, tinggalkan semua kecenderungan dunia itu untuk kita merefleksikan apa yang diberikan Allah untuk lebih taat kepadanya.
qaddamat lighat. Artinya untuk hari yang akan datang. Ghad di sini maknanya adalah besok secara bahasa. Tapi ahli mufassir sepakat ghad di sana adalah artinya kiamat. Tidak ada khilafiyah. Ghad di sana walaupun secara harfiah artinya besok, tapi ahli mufassir mengatakan adalah hari kiamat. Kenapa hari kiamat dikatakan dengan dekat? Biar kita punya persiapan yang baik menjelang kiamat itu. Bukankah kiamat sungguh itu dekat, saudara? Allah ingatkan kepada kita, duhai kita yang masih diberi napas di 1 Muharram 1447 Hijriah ini, sudah mampukah Anda mempersiapkan ghad itu, besok itu, bekal itu? Bukankah kematian itu dekat? Ada yang khotib ketika menyampaikan di mimbar dia meninggal. Setelah khotib dia meninggal, jemaah pun demikian kita banyak lihat. Sedang sholat dia meninggal. Itu bagus. Tapi kalau kita tidak bisa bermuhasabah diri, jangan-jangan kita meninggal bukan dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wartanzur nafsum ma qaddamat liqad. Perhatikan semua yang Allah kasih itu untuk bekal kematian kita yang pasti akan kita jumpai untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghad di sana maknanya litakrib, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Harus ingat banyak kematian, karena hidup ini sesungguhnya hanya sekedar menuai atau meminum air saja. Tidak lama, saudara. Hanya 60-70 tahun. Jarang orang diberi 100 tahun. Lebih lama kehidupan di akhirat, karena tidak ada kembali setelah hidup di akhirat. Allahu Akbar walillahilham. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, istafti qalbak. Istafti qalbak. Minta fatwa pada hati Anda. Sudah sejauh mana persiapan itu berlangsung dalam diri kita? Kita tidak bisa merayakan tahun baru dengan petasan, dengan hura-hura, tapi lebih kepada muhasabah. Persiapan apa yang sudah kita berikan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang ketiga, Allah tutup ayat ini dengan kata takwa juga. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu perbuat. Makna takwa di sini adalah tabungan kebaikan kita sudah sampai sejauh mana. Sesungguhnya Allah Maha teliti. Bukan Allah Maha mengetahui. Allah memakai diksi khabirun, bukan ta'lamun atau ya'lamun. Allah bukan memberikan diksi mengetahui, tapi Allah Maha teliti dari setiap apa yang kita lakukan. Tabungan kebaikan kita sudah sampai mana? Allah teliti, saudara. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 133 dan 134. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin ardhuha samawat uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Ayat 134-nya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang isim mausul. Yunfikuna pakai fi'il mudhari, senantiasa menginfakkan. Menginfakkan itu tidak butuh berapa banyak uang yang ada pada Anda. Yunfikun itu adalah saat berapapun yang ada pada Anda, Anda berani keluarkan dari saku Anda. Fisarra'i wad dharra, dalam keadaan lapang maupun sempit, kita tetap berinfak. Itulah ciri orang bertakwa yang pertama. Tabungan kebaikan kita sudah sampai sejauh itukah? Atau masih lebih parah lagi daripada itu? Uang kita banyak tapi jarang kita infakkan kepada jalan kebaikan, kepada fisabilillah, kepada masjid, kepada yatim dan duafa. Kata Allah, bukan hanya orang kaya, yunfikuna fis sarra'i wad dharra, senantiasa menginfakkan di saat lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaiz, dan mengurangi emosional kita.
Itulah ciri orang yang bertakwa. Wal afina 'anin nas, dan memaafkan sesama manusia. Tabungan kebaikan ini mungkin sering kita lewatkan. Allah ingatkan kepada kita sekali lagi dalam ayat ini, takwa yang terakhir adalah tabungan kebaikan kita dari berinfak, kemudian menahan emosi dan meminta maaf di antara sesama, adalah bagian daripada Allah mengingatkan pergantian tahun harus lebih banyak tabungan kebaikannya. Demikianlah khotbah singkat yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan Jumat ini. Semoga tahun baru ini memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa lebih baik lagi dalam mengarungi kehidupan yang masih diberikan oleh Allah, dan kita memperbanyak bekal kita dan tabungan kebaikan kita. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa qala aidan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza fa astaghfiruh li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadan nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Faya ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan semua para malaikat tanpa kecuali yusalluna pakai fi'il mudhari, senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ibadah yang sebelum Allah menyuruh kepada umat manusia, seperti salat, Allah tidak salat. Allah perintahkan zakat, Allah tidak zakat. Tapi sebelum Allah memerintahkan kepada kita untuk berselawat, Allah bersama para semua malaikat tanpa terkecuali yusalluna, senantiasa berselawat tanpa jeda, memakai fi'il mudhari, ala nabi, kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru diseru kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, berselawatlah kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an sadatina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walladzina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin fi ayyi kulli makan wa fi ayyi kulli zaman. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana ya Allah wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna ya Allah waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ya Allah alal qaumil kafirin fangsunal qaumil hasidin fangsunal qaumil munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.